Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allahu Robbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wakaf sedekah jariyah milik Utsman bin Affan di Madinah. Wakaf ini berupa bangunan hotel yang disewakan. Apakah Anda tahu kalau sahabat Nabi Khalifah Utsman bin Affan adalah seorang pebisnis yang kaya raya, namun mempunyai sifat murah hati dan dermawan? Dan ternyata beliau radhiyallahu anhu sampai saat ini memiliki rekening di salah satu bank di Saudi, bahkan rekening dan tagihan listriknya juga masih atas nama beliau. Bagaimana ceritanya sehingga beliau memiliki hotel atas namanya di dekat Masjid Nabawi? Diriwayatkan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kota Madinah pernah mengalami paceklik hingga kesulitan air bersih. Karena mereka kaum muhajirin sudah terbiasa minum dari air Zam-Zam di Mekah. Satu-satunya sumber air yang tersisa adalah sebuah sumur milik seorang Yahudi. Sumur Raumah namanya. Rasanya pun mirip dengan sumur Zam-Zam. Kaum muslimin dan penduduk Madinah terpaksa harus rela antri dan membeli air bersih dari Yahudi tersebut. Prihatin atas kondisi umatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapat surganya Allah Ta'ala." Hadis riwayat Muslim. Adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang kemudian segera bergerak untuk membebaskan sumur Raumah itu. Utsman segera mendatangi Yahudi pemilik sumur dan menawar untuk membeli sumur Raumah dengan harga yang tinggi. Walau sudah diberi penawaran yang tertinggi sekalipun Yahudi pemilik sumur tetap menolak menjualnya. "Seandainya sumur ini saya jual kepadamu wahai Utsman, maka aku tidak memiliki penghasilan yang bisa aku peroleh setiap hari." Demikian Yahudi tersebut menjelaskan alasan penolakannya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang ingin sekali mendapatkan balasan pahala berupa surga Allah Ta'ala, tidak kehilangan cara mengatasi penolakan Yahudi ini. "Bagaimana kalau aku beli setengahnya saja dari sumurmu?" tanya Utsman, melancarkan jurus negosiasinya. "Maksudmu?" tanya Yahudi keheranan. "Begini, jika engkau setuju maka kita akan memiliki sumur ini bergantian. Satu hari sumur ini milikku, esoknya kembali menjadi milikmu, kemudian lusa menjadi milikku lagi, demikian selanjutnya berganti satu-satu hari. Bagaimana?" Jelas Utsman. Yahudi itu pun berpikir cepat, "Saya mendapatkan uang besar dari Utsman tanpa harus kehilangan sumur milikku." Akhirnya si Yahudi setuju menerima tawaran Utsman tadi dan disepakati pula hari ini sumur Raumah adalah milik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman pun segera mengumumkan kepada penduduk Madinah yang mau mengambil air di sumur Raumah, "Silahkan mengambil air untuk kebutuhan mereka gratis karena hari ini sumur Raumah adalah miliknya." Seraya ia mengingatkan agar penduduk Madinah mengambil air dalam jumlah yang cukup untuk 2 hari, karena esok hari sumur itu bukan lagi milik Utsman. Keesokan hari Yahudi mendapati sumur miliknya sepi pembeli, karena penduduk Madinah masih memiliki persediaan air di rumah. Yahudi itu pun mendatangi Utsman dan berkata, "Wahai Utsman, belilah setengah lagi sumurku ini dengan harga sama seperti engkau membeli setengahnya kemarin." Utsman setuju, lalu dibelinya seharga 20.000 dirham, maka sumur Raumah pun menjadi milik Utsman secara penuh. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mewakafkan sumur Raumah. Sejak itu sumur Raumah dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk Yahudi pemilik lamanya. Setelah sumur itu diwakafkan untuk kaum muslimin, dan setelah beberapa waktu kemudian,
Tumbuhlah di sekitar sumur itu beberapa pohon kurma dan terus bertambah. Lalu Daulah Utsmaniyah memeliharanya hingga semakin berkembang, lalu disusul juga dipelihara oleh pemerintah Saudi, hingga berjumlah 1.550 pohon. Selanjutnya pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertanian Saudi menjual hasil kebun kurma ini ke pasar-pasar, setengah dari keuntungan itu disalurkan untuk anak-anak yatim dan fakir miskin, sedang setengahnya ditabung dan disimpan dalam bentuk rekening khusus milik beliau di salah satu bank atas nama Utsman bin Affan, di bawah pengawasan Departemen Pertanian. Wakaf sahabat Utsman. Begitulah seterusnya, hingga uang yang ada di bank itu cukup untuk membeli sebidang tanah dan membangun hotel yang cukup besar di salah satu tempat yang strategis dekat Masjid Nabawi. Bangunan hotel itu sudah pada tahap penyelesaian dan akan disewakan sebagai hotel bintang 5. Diperkirakan omsetnya sangat banyak, setengahnya untuk anak-anak yatim dan fakir miskin, dan setengahnya lagi tetap disimpan dan ditabung di bank atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Subhanallah, ternyata berdagang dengan Allah selalu menguntungkan dan tidak akan merugi. Ini adalah salah satu bentuk sedekah jariyah, yang pahalanya selalu mengalir, walaupun orangnya sudah lama meninggal. Sahabat Muslim, itu tadi kisah sedekah sahabat Utsman yang sampai sekarang masih bisa dirasakan manfaatnya di dunia maupun di akhirat. Semoga menambah keimanan kita dan bisa untuk menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang baik itu datang dari Allah dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas khilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.